wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Novi Andriani Zakaria. Di video kali ini kita akan sharing bersama mengenai simulasi seminar proposal atau sempro. Oke teman-teman, ketika kita mau sempro, tentunya kita perlu menyiapkan PowerPoint atau PPT. Tetapi terkadang ini juga tidak semuanya, ada juga yang tidak perlu menyiapkan PPT, hanya membacakan proposalnya saja, begitu juga ada. Tetapi meskipun menggunakan PPT atau tidak menggunakan, lebih baik kita mempersiapkan dulu, ya, mempersiapkan aja, entah itu nanti digunakan atau enggak, seperti itu. Karena selain untuk meringkas isi dari proposal, teman-teman ketika membuat PPT itu nanti akan lebih terarah ketika mau presentasi begitu ya. Jadi ini saya mau sedikit memberikan contoh simulasi seminar proposal atau sempro, dan juga nanti akan saya jelaskan per slide-nya. Jadi di sini saya hanya ada 7 slide aja. Untuk slide yang pertama, teman-teman bisa mengisi tentunya dengan judul proposalnya teman-teman. Kemudian untuk slide yang kedua, teman-teman bisa isi dengan latar belakang permasalahan. Ya teman-teman ya. Jadi di sini latar belakang permasalahan, teman-teman itu nggak perlu mengkopas dari latar belakang proposal secara keseluruhan, nggak usah ya teman-teman. Jadi hanya keunikan lah. Keunikan di sini itu apa? Keunikan di sini itu seperti yang saya jelaskan di beberapa video sebelumnya. Ada juga prestasi. Kalau yang keunikan positif ya, kalau yang keunikan negatif itu bisa hambatan atau permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi, atau riset gap, perbedaan antara penelitian terdahulu atau literatur review yang ditemukan pada objek tersebut. Kemudian untuk yang slide ketiga, kalau ini boleh ada boleh enggak. Jadi ini ada identifikasi masalah. Tapi identifikasi masalah ini tidak semua kampus atau prodi di kampus masing-masing kampus ya, tidak formatnya tidak harus ada identifikasi masalah. Jadi ada format yang ada identifikasi masalah, ada yang enggak, kayak gitu. Jadi teman-teman boleh di slide ketiga ini boleh ada atau boleh enggak ya, tergantung kampus atau prodinya masing-masing. Kemudian identifikasi masalah ini biasanya memang gandengannya itu dengan batasan masalah. Kemudian teman-teman selanjutnya itu rumusan masalah. Jadi jika teman-teman nanti di slide ketiga memang nggak ada, berarti slide 3 nggak ada identifikasi ya, berarti slide ketiganya nanti diisi langsung dengan rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, teman-teman langsung aja masuk ke definisi konsep. Kalau nggak gitu, langsung ke kerangka teoritik. Atau definisi konsep sebenarnya sama dengan kerangka teoritik. Hanya saja perbedaannya kalau definisi konsep itu hanya memuat tentang definisi atau pengertian saja berdasarkan para ahli. Sedangkan kerangka teoritik itu lebih detail daripada definisi konsep. Jadi ada pengertian, mungkin ada ciri-ciri, ada faktor-faktor, ada indikator, ada fungsi dan lain sebagainya. Intinya kerangka teoritik itu lebih lengkap daripada definisi konsep. Nah, kerangka teoritik ini biasanya juga disebut dengan kajian teori atau tinjauan pustaka. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman boleh ada boleh enggak ya, dicantumkan misalkan minimal 3 penelitian terdahulu. Tapi biasanya kalau saya nggak saya cantumkan di slide, tapi seandainya ada pertanyaan langsung saya jawab gitu. Jadi untuk penelitian terdahulu ini nggak saya cantumkan biasanya. Jadi setelah slide kajian teori atau kerangka teoritik berdasarkan para ahli ya, langsung menuju ke metode penelitian. Metode penelitian ini tentunya teman-teman nggak usah dijelaskan dengan detail di slide-nya, hanya poin-poinnya saja. Misalkan kayak pendekatannya menggunakan apa, kualitatif atau kuantitatif, jenis penelitiannya, kemudian teknik analisis data dan lain sebagainya. Jadi nggak usah, kan banyak ya metode penelitian, isi dari metode penelitian kan berlembar-lembar, itu nggak perlu diberikan penjelasan di PPT-nya. Jadi ketika teman-teman mau presentasi aja, kemudian teman-teman langsung jelaskan yang saya gunakan seperti ini, teknik pengambilan datanya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian boleh teman-teman mencantumkan
jadwal penelitian. Jadi jadwal penelitian ini boleh ditampilkan, boleh enggak, kayak gitu teman-teman. Setelah jadwal penelitian ada lagi sebenarnya teman-teman, yaitu panduan wawancara jika teman-teman itu menggunakan penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif mungkin instrumen penelitian atau bisa berupa angketnya ya. Tapi ini jarang sekali kalau sempro. Jadi 7 slide tadi sudah difahami ya teman-teman. Slide yang pertama adalah judul penelitian, slide kedua latar belakang, slide ketiga ini identifikasi masalah dan batasan masalah, boleh ada atau boleh enggak tergantung kampusnya masing-masing. Kemudian slide yang keempat ada rumusan masalah. Kan rumusan biasanya kan ada tujuan, manfaat dan lain-lain. Nah, itu jarang sekali saya cantumkan sih. Jadi langsung lanjut. Oke, jadi slide yang keempat itu kan biasanya ada gabungan dari rumusan masalah itu kan ada tujuan penelitian, kemudian ada juga manfaat penelitian. Ini biasanya tujuan dan manfaat tidak saya cantumkan di slide PPT ya teman-teman. Jadi cukup saya langsung jelaskan dan saya bacakan dari proposal yang sudah saya buat. Jadi cuma rumusan masalah aja. Kan kalau tujuan penelitian itu kan memang kopasan dari rumusan masalah. Hanya saja kalau di rumusan masalah itu berupa pertanyaan, kalau tujuan penelitian itu berupa pernyataan. Jadi sama gitu loh, jadi nggak saya cantumkan. Kemudian di slide yang kelima isinya tentang boleh ada penelitian terdahulu, boleh enggak. Jadi saya biasanya langsung masuk ke definisi konsep, kerangka teori atau kajian teori atau tinjauan pustaka ya teman-teman. Intinya di situ saya menjelaskan teori-teori yang saya gunakan berdasarkan para ahli kayak gitu. Kemudian baru slide yang terakhir saya menjelaskan tentang metode yang saya gunakan kayak gitu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini setelah ini akan saya simulasikan tentang presentasi, gimana cara presentasinya untuk seminar proposal. Oke, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan juga penguji seminar proposal. Perkenalkan, saya Novi Andriani Zakaria. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dengan judul Filantropi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat, Studi Kebijakan atas Model Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif pada Program Jatim Makmur di Basnas Jatim. Adapun latar belakang penelitian saya, di sini dilatar belakangi dari beberapa permasalahan yang terjadi pada program Jatim Makmur di Basnas Jatim. Jadi salah satu permasalahannya pihak mustahi atau penerima bantuan zakat ya, zakat produktif dari Basnas ini seringkali menyalahgunakan modal yang diberikan. Jadi modal tersebut terpakai untuk keperluan lain, bukan untuk zakat produktif lah. Adapun keperluan itu tentunya tidak sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, sehingga ini mustahi yang awalnya bisa kan ini metode awal dari Basnas Jatim itu berupa mengangsur secara berkala terkait modal yang diberikan. Nah, di sini karena mustahinya tidak menggunakan atau menyalahgunakan pemberian modal bergulir, sehingga mustahi ini tidak bisa mengangsur ke pihak mitra kerja yang dilakukan bersama Basnas Jatim. Terdapat beberapa mustahi penerima bantuan modal bergulir yang masih memiliki kualitas hidup yang rendah. Nah, di sini berarti kan program yang dijalankan masih belum sepenuhnya optimal. Kemudian di sini juga ada beberapa data yang saya temukan. Di sini ada Ibu Redatini yang merupakan penerima bantuan modal bergulir. Beliau merupakan penjual somai. Kemudian ada juga Ibu Astrid Astuti Damayanti yang merupakan pedagang online, dan Ibu Sukainah yaitu pemilik usaha jualan rujak, dan yang terakhir Bapak Mujianto pemilik warkop. Jadi di sini selain permasalahan tersebut, ada juga permasalahan yang saya temukan lagi, yakni Basnas Jatim tidak memiliki peran dalam pemberdayaan UMKM ini. Jadi hanya sebagai penyedia bantuan modal bergulirnya.
Ada juga lagi yang saya temukan, ini kurangnya kesadaran mustahik yang mendapatkan bantuan modal bergulir, bahwa mustahik tersebut harusnya bisa dikategorikan sebagai muzaki, akan tetapi tidak mau membayar zakat. Jadi kurang kesadaran dalam membayar zakat. Pada kenyataannya, Basnas Jatim belum optimal dalam menjalankan program Jatim Makmur, sehingga perlu melakukan perbaikan. Perbaikan di sini saya sebagai peneliti melihatnya yang perlu diperbaiki atau diperbarui adalah dari kebijakan atau perbaikan kebijakannya, karena masih terdapat banyak kendala dan hambatan yang perlu diselesaikan. Hal tersebut bertujuan agar nantinya Basnas Jatim dapat menjalankan programnya dengan optimal dalam menggali potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dari beberapa permasalahan yang saya paparkan tersebut, maka ini yang melatar belakangi saya untuk tertarik dalam meneliti di objek penelitian Basnas Jatim ini dengan judul Filantropi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat, Studi Kebijakan atas Modal Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif pada Program Jatim Makmur di Basnas Jatim. Jadi teman-teman, ketika teman-teman pada latar belakang ini sudah diperkuat oleh beberapa data, kalau bisa teman-teman ketika sempro, ketika presentasi kayak gini, jelaskan juga kutipan wawancara. Misalkan teman-teman sudah melakukan survei awal, kemudian teman-teman ada kutipan wawancara dengan, misalkan ini tadi saya kan ada beberapa mustahik yang kualitas hidupnya masih belum atau masih kekurangan lah. Ini kalau bisa dijelaskan juga kutipan wawancaranya. Ini yang akan memperkuat judul teman-teman. Kenapa penelitian teman-teman itu penting untuk diteliti kayak gitu. Oke, next. Jadi dari beberapa permasalahan tersebut yang saya uraikan di latar belakang, saya menemukan beberapa permasalahan yang saya cantumkan di identifikasi dan batasan masalah yang akan saya jelaskan. Yang pertama untuk identifikasinya yaitu implementasi kebijakan pengelolaan zakat produktif melalui program Jatim Makmur. Kemudian optimalisasi penyaluran zakat melalui program Jatim Makmur. Yang ketiga, rancangan model pemberdayaan pelaku UMKM berbasis zakat produktif dan lain sebagainya. Teman-teman sebutkan saja semua. Kemudian identifikasi masalah ini masalah-masalah yang teman-teman temukan pada objek tersebut, yang nantinya akan dari beberapa permasalahan tersebut teman-teman ambil mungkin 2 atau 3 untuk diambil di batasan masalah, dan dari batasan masalah teman-teman jadikan rumusan masalah. Jadi caranya seperti itu sebenarnya teman-teman untuk membuat rumusan masalah ya. Dari diidentifikasi masalahnya apa semua, kemudian dibatasi, karena teman-teman nggak mungkin untuk meneliti semua permasalahan tersebut. Dibatasi, setelah dibatasi dari batasan masalah tersebut, akhirnya teman-teman buat rumusan masalah kayak gitu. Kemudian masuk di rumusan masalah sama dengan batasannya teman-teman. Kalau misalnya batasannya adalah proses dan dinamika perumusan kebijakan model pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif pada program Jatim Makmur di Basnas Jatim, berarti rumusannya tinggal nambahi bagaimana proses dan dinamika perumusan kebijakan model pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif pada program Jatim Makmur di Basnas Jatim. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi rumusan masalah ini banyak sekali kesalahan yang dialami mahasiswa ketika skripsian, yaitu rumusan masalahnya nggak lengkap teman-teman. Jadi cuma misalkan gini ya, di batasan masalah itu hanya proses dan dinamika perumusan kebijakan model pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Di rumusan masalahnya juga gitu. Sebenarnya itu kayak makalah teman-teman, bukan kayak penelitian. Jadi kalau penelitian memang harus lengkap untuk rumusan masalahnya, harus sesuai judul. Judulnya tadi misalkan sampai Basnas Jatim, berarti ya harus sampai Basnas Jatim kayak tadi ya. Bagaimana proses dinamika perumusan kebijakan model pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif pada program Jatim Makmur di Basnas Jatim. Kalau misalkan teman-teman menyebutkan juga ada Jawa Timurnya di judul, ini sudah ada ya, Jatim kan Jawa Timur. Kalau di judulnya ada Jawa Timur, berarti di rumusan masalahnya juga harus Basnas Jawa Timur gitu. Kabupaten mana, misalnya di desa Sukolilo, kecamatan Wonosobo misalkan, kemudian kabupaten Madiun misalkan gitu, harus lengkap di rumusan masalah juga. Jadi memang harus disesuaikan dengan judul. Kemudian jika sudah di rumusan masalah, lanjut
ada kerangka teoritik. Jadi kerangka teoritik cukup teman-teman jelaskan teori yang digunakan. Tadi kan karena judul saya ada 4 fokus penelitian, ini kalau kualitatif ya. Kalau kuantitatif berarti variabel-variabel, ada variabel X dan variabel Y. Di sini ada 4 kerangka teori atau teori yang akan saya gunakan ketika melakukan penelitian nanti. Yang pertama ada teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada teori filantropi Islam, yang ketiga zakat produktif, dan yang keempat kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini teman-teman harus berdasarkan para ahli. Di sini saya mencantumkan kalau pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Menurut Sunyono, pemberdayaan masyarakat adalah kayak gitu, bla 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 bla. Kalau bisa bawahnya dikasih sumbernya. Jadi sumbernya itu dari mana? Misalkan dari jurnalnya siapa dan lain sebagainya. Kayak bikin footnote gitu ya, teman-teman. Atau bikin daftar pustaka. Intinya teman-teman mencantumkan sumbernya. Kemudian langsung masuk metode penelitian. Di sini karena saya ingin meneliti tentang kebijakan, berarti saya menjelaskan tentang metode yang saya gunakan, yaitu metode penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif seperti itu. Jadi teman-teman di sini juga menjelaskan kayak gitu, tahap-tahapannya gimana, kemudian analisisnya gimana. Karena ketika teman-teman tidak menjelaskan itu, nanti akan setelah selesai presentasi pasti akan ditanya mengenai itu. Kayak gitu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Semoga seri kali ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang mau sempronya dimudahkan dan dilancarkan, dan juga diterima ya teman-teman. Soalnya sempro itu ada yang judulnya bisa lanjut, ada juga yang perlu diubah lagi. Semoga judulnya teman-teman bisa diterima dan nanti penelitiannya juga lancar dan segera wisuda. Amin. Cukup sekian dari saya. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, kemudian share, like, komen ya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.